Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini materi pembelajaran kita yaitu tema 7 dengan judul benda, hewan, tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 6. Oke, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita mau berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. 1. Setelah mengamati contoh, kita dapat menuliskan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, kita dapat menggambar simbol sila keempat Pancasila dengan cara menebalkan garis dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, kita dapat menunjukkan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks, kita dapat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan permainan, kita dapat menentukan nilai tempat, satuan dan puluhan, bilangan terdiri atas 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan permainan, kita dapat menuliskan bilangan terdiri dari 2 angka sesuai nilai tempat dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke materi inti pembelajaran 6. Ayo berlatih. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Ya, ini dia. Ini adalah simbol atau lambang sila keempat, yaitu kepala banteng. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kemudian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini. Ya, jadi setelah tadi kita mempelajari simbol atau lambangnya, kita juga harus tahu bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah bunyi sila keempat. Oke, anak-anak ibu yang hebat, sekarang ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Nah, selanjutnya di dalam kotak ini ada beberapa kata. Nah, yaitu berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Dengan kata-kata yang di dalam kotak ini, nanti kita akan melengkapi kalimat di bawah ini ya, yang di samping gambar ini. Kita lengkapi sehingga menjadi kalimat yang sempurna, yaitu berdasarkan gambar yang ada di sampingnya. Kita baca teksnya. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena titik-titik.
Berdasarkan gambar, kita melihat gambar sedang bergerak. Jadi gambar kuda yang sedang berjalan. Jadi kita pilih kata bergerak. Maka dibaca, aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Kemudian, gambar yang kedua, aku tahu burung disebut benda hidup karena, ya, jadi masih ada 3 kata yang belum kita gunakan. Apakah membutuhkan makan, apakah tumbuh besar, atau berkembang biak. Jadi kita melihat burung ini ada anaknya. Jadi berarti dia berkembang biak. Nah, ini adalah ciri makhluk hidup atau benda hidup ya. Oke, gambar yang ketiga, aku tahu kucing disebut benda hidup karena titik-titik. Kita tambahkan kata tumbuh besar karena kita melihat ada gambar kucing yang kecil, yang sedang dan besar. Jadi benda hidup itu dia bertumbuh, bertambah besar ya, dari kecil menjadi besar dan semakin membesar. Dan gambar yang keempat, kita melihat ada gambar ulat ya, dan teksnya kita baca. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena titik-titik. Kita tadi sudah menggunakan 3 kata, hanya 1 kata yang tersisa, yaitu membutuhkan makan. Betul sekali, pada gambar ulatnya sedang makan daun. Jadi inilah 4 ciri benda hidup atau makhluk yang hidup ya. Benda yang hidup itu dia pertama-tama dia bergerak, kemudian dia berkembang biak, tumbuh besar, dan membutuhkan makan. Sedangkan benda tak hidup adalah sebaliknya, dia tidak berkembang biak. Misalnya nih, kalau benda di kelas kita seperti meja tidak berkembang biak. Berkembang biak itu artinya pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas bahwa berkembang biak itu bertambah banyak. Ya, kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau hewan ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Kalau tanaman ada yang bertunas, ada anaknya ya. Jadi semua benda hidup dia memiliki ciri berkembang biak. Kalau tumbuhan melalui biji, melalui batang, atau anaknya seperti itu, anak tunasnya ya, seperti itu. Nah, kemudian bergerak ya, tentunya dia bergerak gitu benda hidup. Kalau benda yang tak hidup, kemarin kita sudah belajar membedakan mana yang hidup dan yang tak hidup. Misalnya mobil itu apakah benda hidup atau tak hidup? Jadi benda bergerak dalam arti kata bergerak sendiri. Kalau mobil dia bergerak, tetapi jika ada manusia yang menggerakkan, sedangkan jika tidak digerakkan oleh manusia, mobil tidak bisa bergerak sendiri. Itulah sebabnya mobil juga digolongkan benda tak hidup. Ya, karena dia tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berkembang biak, tidak membutuhkan makanan, juga tidak tumbuh besar. Jadi meja, kursi, mobil, kipas angin, benda yang tak hidup lainnya dia tidak memiliki ciri seperti ciri benda hidup ini. Oke, anak-anak Bu Guru sudah paham? Kalau gitu kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Pertama-tama, guntinglah pola dadu berikut. Kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Seperti ini. Jadi ada 2 dadu, yaitu dadu satuan dan dadu puluhan. Oke. Dadu bilangan satuan yaitu seperti ini, yang di atasnya ya.
Nah, jadi untuk membentuk dadu ini bisa menggunakan kertas atau karton dengan bentuk seperti ini. Nanti silahkan anak-anak Bu Guru mencoba membuat dadu dengan cara membuat bentuk kertas seperti ini, kemudian nanti direkatkan dengan menggunakan lem membentuk dadu, yaitu kotak ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah dadu bilangan puluhan. Seperti kita lihat, kalau dadu satuan tadi 1, 3, 5, 4, 6, dan 2. Sisi-sisinya tuh ya, kotak-kotak merah itu. Kemudian pada dadu bilangan puluhan juga, puluhan itu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, karena dadu adalah 6 sisinya ya. Depan, belakang, atas, bawah semua ada. Nanti akan disatukan bentuk kotak. Seperti pada gambar yang pertama yang di atas yang sudah jadi. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. 1. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kemudian yang kedua, siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Kemudian yang ketiga, tentukan permainan pertama yang akan menggulirkan dadu. Jadi tentukan pemain pertama. Jadi nanti 2 kelompok itu akan bermain secara bergilir. Kemudian yang keempat, lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Kemudian yang kelima, tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Tuliskan nama dan bilangan pada tabel-tabel berikut. 1. Jadi nanti ada tabel, kemudian di dalam tabel ini ditulis puluhan. Misalnya tadi permainannya ya, dadu tadi dilemparkan bersamaan oleh satu grup. Kemudian setelah nanti angka yang jumlah dadunya, jumlah kotaknya yang untuk penghitungannya terlihat, tulis misalnya 20 yang keluar, kemudian satuannya ada 3 misalnya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nanti kita bisa mempraktikkan permainan ini bersama dengan teman-teman ya, atau di rumah juga bisa dipraktikkan dengan cara membuat dadu dari kertas karton tadi, ditulisi puluhan dan satuannya tadi, kemudian dimainkan setelah dilempar bersamaan, angka puluhannya berapa, angka satuannya berapa, dihitung, dimasukkan di dalam tabel ini. Jadi 20 dan 3 yaitu 23. Ditulis dengan huruf lagi 23. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga sama. Ada tabelnya, kemudian puluhannya misalnya ketika dadu dilempar, misalnya menemukan angka 30, jumlah 30. Dan satuannya berjumlah 2 misalnya. Jadi 30 ditambah 2 sama dengan 32. Ditulis dengan huruf 32. Kemudian yang ketiga juga sama, seterusnya sampai 5 ya. Ini yang ketiga, puluhannya 60 misalnya, kemudian satuannya 4. Jadi 60 tambah 4 yaitu 64, ditulis 64. Dan yang keempat juga sama. Puluhannya misalnya didapat dari permainan dadu tadi misalnya 50. Satuannya didapat jumlahnya 6. 50 ditambah 6, 56. Ditulis dengan huruf 56. Selanjutnya yang kelima. Juga sama. Puluhannya misalnya ditemukan 40. Satuannya ada 1. Jadi ditulis 40 tambah 1 itu adalah 41. Ditulis dengan huruf lagi 41.
Nah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu kita sudah belajar mengenal simbol sila keempat dan bunyi sila keempat. Kemudian kita belajar tentang benda yang hidup dan benda yang tak hidup. Jadi untuk hari ini tadi kita belajar tentang benda hidup. Ciri benda hidup tadi dia berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan dan bertambah tambah besar ya. Jadi tumbuh besar. Itu adalah ciri benda hidup. Dan kita sudah melengkapi kalimat dengan tepat dan menggunakan kata yang tersedia. Silahkan nanti anak-anak guru buka LKS halaman 18, kerjakan di halaman 18 ada tugas di LKS. Juga untuk angka puluhan dan satuan ini anak-anak guru juga nanti akan Ibu beri tugas di Google Classroom ya. Nanti silahkan dikerjakan dengan contoh seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar dan sebelum Ibu akhiri, terlebih dahulu kembali kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pembelajaran sudah selesai, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.